Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran Kewarganegaraan kelas 8. Bagaimana keadaan anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar materi pada bab 3, poin B, yaitu proses penyusunan peraturan perundang-undangan part 2. Sebelum lanjut ke materi, di sini Bapak ada tujuan pembelajaran pada video kali ini. Tujuan pembelajaran pada video kali ini, peserta didik dapat mengetahui proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Oke, jadi setelah menonton video ini, diharapkan peserta didik dapat mengetahui ya proses penyusunan dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut ke materi. Pada video sebelumnya, pada part 1, kita sama-sama telah membahas definisi atau pengertian dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas proses penyusunan dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Secara historis, Undang-Undang Dasar 1945 disusun dan dirancang pada masa sidang BPUPKI yang terjadi pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada masa sidang PPKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah terjadi 4 kali amandemen atau 4 kali perubahan. Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku lembaga yang memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan amanah pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Berikut tata cara perubahan Undang-Undang Dasar 1945 secara singkat. Yang pertama, usul perubahan terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 disampaikan sekurang-kurangnya 1/3 dari anggota MPR dan disampaikan secara tertulis. Yang kedua, sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 setidaknya dihadiri 2/3 dari anggota MPR. Yang ketiga, untuk menyetujui perubahan terhadap pasal-pasal sekurang-kurangnya disetujui 50% ditambah 1 dari anggota MPR. Dan yang terakhir, khusus bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak ada perubahan. Itu dia tadi tata cara perubahan terhadap pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Berikut proses penyusunan TAP MPR dari awal hingga akhir. Nah, pada proses penyusunan TAP MPR terdiri dari 4 pembicaraan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penyusunan terhadap rancangan ketetapan dan juga rancangan keputusan atau yang disingkat Rantap dan Rantus. Yang kedua, pembahasan terhadap rancangan ketetapan dan rancangan keputusan di dalam sidang paripurna MPR. Yang ketiga, melakukan pembahasan pada rapat komisi MPR dan melakukan pembahasan terhadap hasil pembicaraan pada tingkat 1 dan tingkat 2. Yang keempat, MPR memberikan hak suara untuk pengambilan keputusan.
pengambilan keputusan akan diambil dalam rapat paripurna MPR. Itu dia tadi pembahasan mengenai proses penyusunan dari TAP MPR. Selanjutnya, yang ketiga, undang-undang dan perpu. Berikut proses penyusunan undang-undang jika rancangan undang-undang diusulkan oleh DPR. Yang pertama, DPR mengusulkan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Yang kedua, Presiden mengusulkan menteri yang terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Yang ketiga, jika rancangan undang-undang disetujui oleh Presiden dan DPR, maka rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang. Selanjutnya, Perpu. Perpu harus memuat ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, Presiden mengeluarkan Perpu dalam hal kepentingan yang memaksa. Yang kedua, Perpu harus mendapatkan persetujuan DPR. Yang ketiga, jika Perpu tidak disetujui, maka Perpu dapat dicabut. Yang keempat, jika Perpu disetujui, maka Perpu dapat disahkan menjadi undang-undang. Selanjutnya, yang keempat, peraturan pemerintah atau PP. Berikut proses penyusunan peraturan pemerintah. Secara umum, ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, tahap penyusunan rancangan peraturan pemerintah. Yang ketiga, penetapan dan pengundangan peraturan pemerintahan oleh Presiden. Selanjutnya, peraturan Presiden atau Perpres. Berikut proses penyusunan dari peraturan Presiden. Yang pertama, pembentukan panitia antar kementerian atau non-kementerian oleh pengusul. Yang kedua, pengharmonisan, pembulatan, pemantapan konsepsi rancangan peraturan Presiden. Dan yang terakhir, pengesahan dan penetapan oleh Presiden. Itu dia tadi pembahasan mengenai proses penyusunan peraturan Presiden. Selanjutnya yang keenam, Perda Provinsi. Berikut proses penyusunan Perda Provinsi apabila rancangan Perda diusulkan oleh DPRD Provinsi. Yang pertama, DPRD Provinsi dapat mengusulkan suatu rancangan Perda kepada Gubernur secara tertulis. Yang kedua, DPRD Provinsi bersama Gubernur melakukan pembahasan terhadap rancangan Perda tersebut. Yang ketiga, apabila disetujui, rancangan Perda dapat disahkan menjadi Perda Provinsi. Selanjutnya, proses penyusunan Perda Provinsi apabila rancangan Perda diusulkan oleh Gubernur. Yang pertama, Gubernur mengusulkan rancangan Perda kepada DPRD Provinsi secara tertulis. Yang kedua, Gubernur bersama DPRD Provinsi melakukan pembahasan terhadap rancangan Perda tersebut. Yang ketiga, apabila rancangan undang-undang tersebut disepakati atau disetujui, maka rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi Perda Provinsi. Itu dia tadi pembahasan dari proses penyusunan Perda Provinsi. Selanjutnya, yang terakhir, Perda Kabupaten. Berikut proses penyusunan Perda Kabupaten apabila rancangan Perda diusulkan oleh DPRD Kabupaten. Yang pertama, DPRD Kabupaten
mengusulkan rancangan perda kepada Bupati secara tertulis. Yang kedua, DPRD Kabupaten bersama Bupati melakukan pembahasan terhadap rancangan perda tersebut. Yang ketiga, apabila disetujui oleh Bupati, maka rancangan perda dapat disahkan menjadi perda kabupaten. Selanjutnya, proses penyusunan perda kabupaten apabila rancangan perda diusulkan oleh Bupati. Yang pertama, Bupati mengusulkan rancangan perda kabupaten kepada DPRD Kabupaten secara tertulis. Yang kedua, DPRD Kabupaten dan juga Bupati membahas rancangan perda kabupaten tersebut. Yang ketiga, apabila disetujui oleh Bupati, maka rancangan perda tersebut dapat disahkan menjadi perda kabupaten. Itu dia pembahasan mengenai proses penyusunan perda kabupaten. Mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata Bapak, mohon maaf. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.